Setelah mengamati beberapa komentar serta email yang masuk melalui channel ini, serta melihat beberapa teman yang sedang belajar pemrograman dan juga setelah sekitar 15 tahun melakukan kegiatan coding, ada 7 kesalahan yang saya rangkum yang semoga teman-teman tidak perlu merasakan kesalahan ini terlalu lama, yang harapannya semoga bisa lebih mempercepat proses belajar coding dan juga sebagai pengingat ya bagi diri saya sendiri. Apa saja 7 kesalahan ini? Mari kita simak. Kesalahan awal yang mungkin dulu pernah saya alami dan mungkin ada dari teman-teman yang juga masih melakukannya adalah ingin belajar banyak hal dalam sekali waktu. Jadi mungkin karena kita di tempat kuliah, nonton YouTube misalnya, ataupun melihat di media sosial, kemudian kita tahu beberapa bahasa pemrograman yang banyak digunakan, kemudian kita ingin supaya kita bisa segera menguasai semuanya dalam sekali waktu. Padahal kalau kita ingin segera menguasai semuanya dalam sekali waktu, kelihatannya kok terlalu susah begitu ya. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menentukan bidang pemrograman apa yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Karena bidang pemrograman ini banyak, ada pemrograman web, pemrograman mobile, kemudian ada juga kecerdasan buatan misalnya. Menarik tentu saja untuk kita pelajari semuanya. Tetapi di awal-awal belajar bahasa pemrograman, kita perlu fokus terlebih dahulu untuk bidang pemrograman mana yang akan kita prioritaskan. Seiring berjalannya waktu, nanti ketika kita sudah bisa menguasai salah satu bidang pemrograman, kita bisa mengembangkan lagi untuk bidang pemrograman yang lain. Misalnya, sebelumnya kita sudah paham tentang web development misalnya. Kemudian kita nanti bisa kembangkan menuju ke mobile development. Kemudian kalau misalnya kita sudah kuasai tentang mobile development misalnya, kita bisa beranjak dan juga melanjutkan untuk belajar untuk pengembangan yang lain misalnya machine learning dan sebagainya. Jadi intinya kuasai salah satu bidang pemrograman terlebih dahulu, baru kemudian bisa kita beranjak dan juga kita kembangkan ke bidang pemrograman yang lainnya. Ketika kita sudah memutuskan bidang pemrograman mana yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu, maka selanjutnya kita perlu melakukan pengurutan dari proses belajar kita. Jadi misalnya kita akan belajar tentang web development, maka kita perlu mengurutkan apa-apa saja yang perlu kita pelajari. Misalnya, di web development kita perlu memecah dari bagian-bagian yang ada di dalam web development itu sendiri. Misalnya dalam web ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan juga MySQL. Jadi kita belajar terlebih dahulu tentang HTML. Kita kuasai HTML, tapi tidak perlu ya sampai paham semua tak-taknya yang ada di dalam HTML, tetapi setidaknya kita bisa membuat sebuah produk dengan menggunakan HTML ini, dan juga kita paham bagaimana alurnya. Begitu juga ketika kita belajar tentang CSS, maka setidaknya kita bisa tahu bagaimana alur CSS, kemudian kita bisa membuat produk dengan menggunakan CSS tersebut. Tidak perlu kita tahu semuanya tentang CSS dari mulai A sampai Z ya, dari mulai awal sampai akhir. Yang penting kita tahu apa-apa saja yang perlu kita tahu. Begitu juga yang akan kita terapkan terkait dengan JavaScript, PHP, dan juga MySQL ya. Kita bisa buat produk dengan menggunakan JavaScript, PHP, dan juga MySQL. Sehingga kita tidak perlu tahu semuanya dari awal sampai akhir terkait dengan bahasa pemrograman tadi. Dalam memulai sebuah proses mengembangkan aplikasi, biasanya akan ada kejadian yang namanya error, di mana error merupakan hal yang biasa. Bahkan untuk tutorial yang saya post di channel ini, saya juga mulai dengan melakukan debugging, trial, dan juga error. Sehingga untuk menanggapi error yang ada tersebut, kita perlu melakukan proses yang namanya debugging. Debugging merupakan hal yang penting karena dengan melakukan debugging ini, kita bisa memperbaiki error yang terjadi dari program yang sedang kita kembangkan. Ketika ada error di dalam proses coding ini, program biasanya akan menampilkan ya bagian mana yang ada errornya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuka script di mana error tersebut terindikasi ada error di dalamnya. Kalau kita sudah mengetahui letak dari script di mana error tersebut terjadi, maka kita bisa melakukan perbaikan terhadap error yang ada. Tetapi ternyata proses untuk melakukan debugging ini belum tentu kita bisa lakukan dengan maksimal ya. Lebih-lebih ketika kita mulai belajar bahasa pemrograman. Kadang kita tidak melakukan proses debugging, tetapi kita kadang langsung menanyakan kepada orang lain ya. Sehingga kemampuan kita untuk menangani error ini kadang terlepas ya dari kemampuan kita. Padahal bisa jadi ketika kita sudah bisa menyelesaikan suatu error yang terjadi di program kita dengan cara kita sendiri,
maka itu akan lebih memperkuat insting ya, bahasanya seperti itu ya, bisa memperkuat insting dan kemampuan kita ketika menyelesaikan suatu pemrograman. Masih merupakan sambungan dengan proses melakukan debugging tadi ya. Kadang kita sebagai programmer pemula, kita tidak memanfaatkan kemampuan dari Google untuk mencari solusi dari persoalan kita. Bahwa sebenarnya tidak semua skrip yang akan kita kerjakan harus kita selesaikan sendiri ya. Bisa jadi di luar sana sudah ada seseorang yang sudah membuat fungsi ataupun kelas yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek kita. Terkait error yang terjadi misalnya, ataupun ketika kita melakukan proses debugging, maka yang perlu kita lakukan adalah mengambil pesan error yang ada di program kita, kemudian kita lakukan pencarian dengan menggunakan Google. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan suatu solusi dari persoalan yang kita perlukan, maka jangan cuma selesai dengan menggunakan copy paste saja ya dari program yang didapatkan di Google. Tetapi coba pahami alurnya sehingga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di program kita. Ketika kita akan menyelesaikan sebuah persoalan dengan menggunakan bahasa pemrograman, tentunya kita membutuhkan tools untuk memudahkan proses kita. Kadang sebagai programmer pemula kita tidak mencari tahu terlebih dahulu tools apa yang bisa memudahkan proses kita. Padahal dengan menggunakan tools ataupun IDE ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita akan bisa mendapatkan proses penghematan waktu yang cukup banyak ketika kita mengembangkan program. Jadi misalnya sekarang kita biasa menggunakan Visual Studio Code, maka tidak usah gengsi ketika kita menggunakan Visual Studio Code tersebut kalau misalnya memang Visual Studio Code bisa mempercepat proses mengembangkan aplikasi kita. Daripada kita memaksakan diri untuk menggunakan misalnya Notepad begitu ya, untuk melakukan proses coding. Ya, jadi ada juga ya memang orang-orang yang lebih senang menggunakan Notepad daripada menggunakan Visual Studio Code. Nah, kalau kita menggunakan text editor, misalnya Visual Studio Code, coba kita cari ekstensi apa saja yang kalau kita bisa menggunakannya ya akan lebih mempercepat proses mengerjakan aplikasi kita. Misalnya kalau di pengembangan HTML ada ekstensi Visual Studio Code namanya Prettier dan sebagainya yang digunakan untuk membuat format layout dari skrip kita menjadi lebih tertata. Kalau memang ada snippet ataupun shortcut yang bisa kita gunakan misalnya dengan menggunakan kombinasi keyboard, maka kita gunakan saja supaya dia bisa membantu kita mempercepat proses pengembangan aplikasi. Maka kita coba kita cari caranya dan kita gunakan ketika kita menyelesaikan proyek-proyek kita nantinya. Kadang sebagai programmer pemula kita akan mengalami kondisi yang namanya tutorial hell teman-teman ya, di mana kita berpindah dari satu tutorial ke tutorial yang lainnya, berpindah dari satu video ke video yang lainnya, berpindah dari satu course ke course yang lainnya, yang akhirnya membuat kita kurang dalam melakukan praktek. Karena waktu kita banyak tersita untuk melihat tutorial ini dan tidak beranjak untuk membuat proyek sendiri. Dampak lain dari tutorial hell adalah kita merasa sudah menguasai terkait dengan materi, sehingga membuat kita merasa cepat puas. Karena yang kita baca ataupun yang kita simak tadi adalah tutorial yang sudah kita mengerti maksudnya. Untuk menanggulangi tutorial hell ini, maka kita bisa mulai dengan mencari studi kasus dari sebuah mini project. Kemudian daripada kita berpindah dari satu tutorial ke tutorial yang lain, maka kita gunakan mini project tersebut untuk mengarahkan kita apa-apa saja yang perlu kita kuasai untuk menyelesaikan mini project tersebut. Dengan menggunakan mini project ini, maka kita bisa mendapatkan gambaran lebih utuh dari alur pemrograman. Seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, belajar secukupnya, praktek sebanyak-banyaknya. Hal lain yang mungkin kurang menjadi perhatian adalah ketika kita melakukan penulisan kode. Kadang kita menuliskan sebuah variabel dengan maksud yang kurang begitu jelas begitu ya. Biasanya kita berikan nama variabel X, variabel Y, variabel Z ya, mungkin dalam matematika seperti itu. Akan lebih jelas kalau misalnya kita berikan nama variabel tersebut sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, kita berikan nama variabel dengan penamaan misalnya variabel umur, variabel panjang, variabel tinggi dan sebagainya. Untuk pemberian nama fungsi kurang lebih juga sama. Kadang kita berikan nama yang tidak sesuai dengan penentuan ataupun peruntukan dari fungsi tersebut. Misalnya, kita berikan fungsi dengan nama fungsi hasil ya, misalnya, dan fungsi-fungsi yang lain namanya, yang akhirnya kurang memberikan gambaran maksud dari kegunaan fungsi tersebut. Sebaiknya ketika kita membuat nama dari variabel ataupun nama dari sebuah fungsi, kita usahakan supaya ketika seseorang akan membuka program kita ataupun kita kembali melihat program kita
kita bisa tahu maksudnya ataupun orang lain bisa tahu maksud dari program kita tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh juga adalah dengan memberikan komen ya dari penulisan kode kita. Sehingga ketika kita kembali membuka program kita ataupun orang lain membuka program kita, mereka bisa terbantu dengan adanya komen tersebut. Tetapi jangan juga ketika kita membuat komen isinya jadi semacam tempat curhat saja begitu ya. Nah, dengan menggunakan komen ini kita bisa menuliskan juga dan kita masukkan di dalamnya semacam rujukan di mana kita mendapatkan penyelesaian dari program tersebut ataupun kita tuliskan juga alur ya, alur bagaimana program tersebut bekerja. Nah, sebagai programmer pemula kadang akan ada rasa dalam diri kita ini rasa kurang percaya diri ya terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita sering membandingkan dengan orang lain yang tentunya orang lain tersebut sudah pernah melalui tahapan lebih awal daripada tahapan yang sedang kita lalui saat ini. Dan orang lain tersebut bisa jadi dia sudah melalui proses yang sekarang sedang kita lalui ini. Jadi tetap semangat, tetap bergerak, suatu saat kita akan sampai insya Allah ya. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe, terima kasih.